Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dan 8 akan menampilkan video praktikum dengan judul Penentuan Kalorimeter dan Aplikasinya yang beranggotakan saya Anissa Puja Humaira, saya Bella Safira, saya Yolna Putri Akmalia, saya Sultan Farizki, saya Yola Ifrianti, saya Winda Hardani. Berikut tampilan video kami. Selamat menyaksikan. Tujuan praktikum dan landasan teori. Penentuan kalorimeter dan aplikasi. Tujuan dari praktikum kali ini, yang pertama, menentukan panas pelarut suatu zat. Yang kedua, menggunakan hukum Hess untuk menentukan panas reaksi secara tidak langsung. Yang ketiga, mengetahui sifat-sifat kalorimeter. Yang keempat, menentukan tetapan kalorimeter sebagai dasar percobaan-percobaan lain. Pada praktikum ini, terdapat beberapa teori yang mendasari. Pada praktikum ini memiliki prinsip percobaan, yaitu menentukan panas suatu reaksi menggunakan kalorimeter. Kalor adalah energi yang menyebabkan suatu zat memiliki suhu, sedangkan kalorimeter adalah alat yang dapat mengisolasi sistem di dalam sehingga panas yang dikeluarkan sama dengan panas yang masuk ke air atau wadahnya. Mekanisme perpindahan panas pada reaksi ini terdiri atas 3. Yang pertama ada radiasi, yang kedua konveksi, dan yang terakhir konduksi termal. Pada praktikum ini didasari atas 2 hukum. Yang pertama ada hukum Hess, yaitu jumlah panas pada suatu reaksi dipengaruhi oleh keadaan awal dan keadaan akhir suatu reaksi itu. Dan yang kedua ada azas Black, di mana kalor yang dilepaskan oleh zat yang bersuhu tinggi sama dengan kalor yang diterima oleh zat yang bersuhu rendah. Benda yang bersuhu tinggi akan melepaskan kalor, dan sedangkan benda yang bersuhu rendah akan menyerap kalor. Pada percobaan ini, terdapat 2 reaksi yang akan dihasilkan. Yang pertama ada reaksi eksoterm, yaitu sistem akan melepaskan kalor ke lingkungan. Sedangkan reaksi endoterm, yaitu reaksi dapat menyerap kalor, di mana kalor berpindah dari lingkungan ke sistem. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kalorimeter untuk menghitung kalor. Yang kedua ada gelas piala sebagai wadah aquades. Ketiga ada Erlenmeyer sebagai wadah untuk mendidihkan aquades. Keempat ada termometer untuk mengukur suhu. Kelima ada batang pengaduk untuk mengaduk larutan. Keenam ada gelas ukur untuk mengukur volume larutan. Ketujuh ada kaca arloji sebagai wadah untuk menimbang NaOH. Kedelapan ada pipet tetes untuk memipet larutan. Adapun bahan yaitu NaOH sebagai sampel, Backlin sebagai sampel, aquades sebagai pelarut dan juga sampel, dan aseton sebagai sampel. Selanjutnya adalah cara kerja bagian tetapan kalorimeter. Yang pertama diambil 50 ml aquades. 50 ml aquades dimasukkan ke dalam kalorimeter. Air diaduk dan suhu dicatat setiap 30 detik sampai menit keempat. Kemudian dipanaskan 50 ml aquades dengan pengenagas. Tepat pada menit keempat, air yang sudah dipanaskan dengan suhu 35 derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius dimasukkan sebanyak 50 ml. Suhu air dalam kalorimeter dicatat setiap 30 detik dengan diaduk sampai menit ke-8. Dibuat kurva antara waktu dan suhu untuk memperoleh suhu maksimum yang tepat. Selanjutnya adalah cara kerja bagian panas pelarutan. Yang pertama diambil 100 ml aquades. 100 ml air dimasukkan ke dalam kalorimeter sambil diaduk.
Suhu dicatat setiap 30 detik. Selanjutnya ditimbang 4 gram NaOH kristal. Empat gram NaOH dimasukkan ke dalam kalorimeter sambil terus diaduk. Suhu dan waktu dicatat ketika serbuk dimasukkan. Pembacaan temperatur dilanjutkan setiap 30 detik hingga menit ke-6. Selanjutnya adalah cara kerja bagian panas reaksi. Pertama, diambil 25 ml aseton, ml aseton dimasukkan ke dalam kalorimeter. diaduk dan dicatat suhunya setiap 30 detik. Lalu diambil 75 ml Baclean, sebanyak 75 ml Baclean dimasukkan dan diaduk. Suhu dan waktu ketika Baclean dimasukkan dicatat. Pembacaan suhu dilanjutkan setiap 30 detik sampai menit ke-6. Selanjutnya adalah hasil dan perhitungan dari praktikum penetapan kalorimeter dan aplikasinya. Baiklah, ini adalah data dari tetapan kalorimeter dan bisa dilihat di layar. Selanjutnya, ini adalah data dari panas pelarutan dan bisa dilihat di layar. Selanjutnya, ini adalah data dari panas reaksi dan bisa dilihat di layar. Untuk perhitungan, yang pertama yaitu tetapan kalorimeter, di mana pada percobaan ini berlaku hukum Azaz-Black, di mana kalor yang diterima oleh air dingin sama dengan kalor yang dilepas oleh air panas, atau disebut dengan Q lepas sama dengan Q terima. Didapatkan tetapan kalorimeternya sebesar min 9,365 kalori per derajat Celcius. Didapatkan data atau tabel dari regresi tetapan kalorimeter ini dapat dilihat pada tabel ini, di mana pada grafik menunjukkan semakin lama suhu dari tetapan kalorimeter itu yaitu semakin menurun. Dan koefisien regresi dari tetapan kalorimeter itu dapat kita peroleh sebesar 0,209. Selanjutnya yaitu determinan dari tetapan kalorimeter itu diperoleh sebesar 0,14 menggunakan rumus rata-rata Y dikurang B kali rata-rata X. Dan kita peroleh persamaan dari tetapan kalorimeter itu yaitu Y sama dengan 0,14 ditambah 0,209X. Yang kedua yaitu untuk panas pelarutan. Angka pertama itu kita tentukan mol dari NaOH dapat diperoleh yaitu sebesar 0,1 mol NaOH. Dan kalori yang diperoleh yaitu sebesar 372,601 kalori. Didapatkan data dari panas pelarutan yaitu dapat dilihat pada tabel regresi panas pelarutan. Pada grafik panas pelarutan dapat kita simpulkan bahwa semakin lama suhu dari percobaan panas pelarutan ini antara NaOH dengan air yaitu semakin lama semakin menurun. Dan diperoleh koefisien regresinya didapatkan dari perhitungan yaitu sebesar 0,012. Selanjutnya determinan A yaitu diperoleh sebesar 29,311. Dari data yang diperoleh didapatkan persamaan dari panas pelarutan yaitu
Y sama dengan 29,311 ditambah 0,012 X. Yang ketiga yaitu panas reaksi. Pada panas reaksi ini kita tentukan massa dari backplane yaitu diperoleh sebesar 3,9375 gram. Mol dari backplane yaitu sebesar 0,053 mol, dan mol dari aseton dapat kita peroleh yaitu sebesar 0,3789 mol. Dan kalor yang diperoleh dari panas reaksi ini yaitu sebesar min 181,119 kalori. Dan didapatkan entalpi perubahan kalornya yaitu sebesar min 417,339 kalori per mol. Dari data panas reaksi didapatkan tabel regresi, yaitu dapat dilihat pada tabel ini, dan pada grafik dapat kita lihat bahwasanya suhu yang diperoleh dari panas reaksi dari pencampuran aseton dan backplane yaitu semakin lama semakin menurun. Dan koefisien regresinya diperoleh yaitu sebesar 0,041. Dan determinan dari panas reaksi ini kita peroleh sebesar 38,19. Dari data ini kita peroleh persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 38,19 ditambah 0,041 X. Pembahasan tentang penentuan kalorimeter dan aplikasi. Percobaan pertama yaitu ketetapan kalorimeter. Pencampuran air dingin dan panas di dalam kalorimeter yang dihitung suhu dan waktu per 30 menit yang sambil diaduk sehingga suhu bercampur karena perpindahan kalor dari air panas ke air dingin. Jika mengalami penurunan suhu, campuran ini menandakan panas tidak lagi diserap oleh air saja, tapi juga sudah diserap oleh batang pengaduk dan kalorimeter. Diperoleh rata-rata suhu campuran 34,625 derajat Celcius. Percobaan selanjutnya yaitu panas pelarutan. Pencampuran aqueous dengan natrium hidroksida atau NaOH di dalam kalorimeter. Kemudian diaduk yang bertujuan untuk meratakan suhu. Dihitung suhu dan waktu per 30 detik. Diperoleh suhu campuran yang terus meningkat karena pada panas pelarutan terjadi reaksi eksoterm, yaitu kalor lepas dari NaOH sebagai sistem kelingkungan yaitu aqueous dan kalorimeter. Diperoleh rata-rata suhu campuran sebesar 31,11 derajat Celcius. Percobaan yang terakhir yaitu panas reaksi. Percampuran 25 ml aseton dengan 75 ml backplane di kalorimeter sambil diaduk untuk meratakan suhu. Kemudian, dihitung suhu dan waktu per 30 detik. Terjadinya perubahan kalor dari backplane ke aseton dengan kalorimeter yang menandakan terjadinya reaksi. Diperoleh rata-rata suhu campuran yaitu 44,34 derajat Celcius. Sekian pembahasannya. Dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa prinsip percobaan ini adalah apabila suhu yang berbeda dicampurkan, maka zat yang bersuhu tinggi akan melepaskan panas yang besarnya sama dengan panas yang diterima oleh zat yang bersuhu rendah. Kemudian, panas reaksi melepaskan panas lebih besar daripada panas pelarutan. Selanjutnya yaitu saran. Untuk praktikum selanjutnya disarankan agar praktikan pahami setiap langkah-langkah kerja. Yang kedua, hati-hati dalam pengadukan. Yang ketiga, teliti saat mengamati suhu konstan. Dan yang terakhir, teliti saat pembacaan skala pada termometer. Sekian kesimpulan dan saran dalam percobaan penentuan kalorimeter dan aplikasi. Baik, sekian penampilan video praktikum dari kami. Gelas ukur gelas piala, alat untuk praktikum kalorimetri. Cukup sekian dari kami semua. Sampai jumpa di lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.